Saya Yunus Zubair dari komunitas seni di Surabaya. Untuk pameran tunggal grafis murni ini menurut saya sesuatu yang tidak umum. Artinya tidak umum di sini sudah ditinggalkan orang, ditinggalkan para kreatornya, karena di sini ada perkembangan teknologi maupun industri seni rupa itu dengan peralatan yang canggih dan memudahkan prosesnya. Jadi menurut saya pameran ini untuk mengingatkan kembali kalau seni grafis ini dulu pernah ada dan melalui perkembangan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan teknologi. Nah, untuk itu saya kira perlu dicatat bahwa pameran ini juga merupakan awal dari perkembangan seni grafis. Kalau menurut Bapak sendiri, pameran tunggal grafis murni Mas Arif Wong yang dipamerkan ini menurut Bapak pribadi gimana? Hasilnya kayak gimana? Saya kira secara tematik itu bukan realis, bukan naturalis, ada pembebasan, batasan kreativitas. Di sini kelihatannya ada satu kebebasan yang untuk menampilkan dari objek maupun komposisi itu tidak mengikuti aturan umum, gitu. Bahwa realitas dari objek itu sendiri di sini tidak diperlukan, tapi bagaimana menampilkan suatu harmonisasi dari hitam putih tadi itu menjadi satu estetika di situ. Udah nggak ada tambah-tambah lagi buat pesan-pesan dari buat Mas Arif? Saya kira pameran ini sudah cukup bagus, tinggal nanti sebuah prestasi ya untuk kedepannya ini, yakni berupa konsistensi. Jadi prestasi itu tidak dalam lomba, tidak dalam kejuaraan atau tidak dalam banyaknya pameran tunggal, tapi konsistensi. Ya. Nah, itu terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Saya Sherin dari Surabaya. Surabaya aja. Menurut Mbak siapa? Sherin. Mbak Sherin, pameran tunggal grafis murni Mas Arif Wong ini kayak gimana? Seni grafis ya. Jadi kalau dari ceritanya beliau ini adalah karya seni yang sudah lama ditinggalin dulu mata pelajarannya waktu sekolah dulu. Jadi ini bukan pakai kuas, bukan pakai pena atau drawing, tapi pakai cukil. Jadi pakai media lino bisa, kayu bisa. Jadi dicukil-cukil juga kayak bikin stempel jadi nih. Jadi segede gini ini stempel Mas. Nah, jadi kita kayak ngukir stempelnya tapi sebesar ini. Jadi dikasih tinta terus di-print gitu. Jadi ya memang saya jarang sih ngelihat karya seperti ini tuh jarang di teman-teman seniman yang sekarang saya punya. Itu jarang banget yang bisa ke sini arahnya. Karena memang dianggap sedikit kurang komersil memang ya, tapi tergantung tergantung aja sih kalau kayak gitu ya, namanya seni itu kan bisa macam-macam ya kan. Kalau menurut yang ditampilkan di pameran sama Mas Arif ini karyanya menurut Mas Arif gimana? Ini bagus banget karena setahu saya so far yang saya tahu cukil itu hanya seperti dekoratif. Jadi kayak ukir-ukiran dekoratif kayak ukiran Jepara sama tele gitu. Nah, ini bisa jadi lukisan kan keren sih, itu bagus sih ini. Bagus banget, malah saya baru lihat kali ini cukil yang bisa jadi gambar kayak gini. Ada pesan-pesan buat Mas Arif?
apapun itulah ya, mau ke arah lukis, mau ke arah grafis, seni itu nggak ada batasnya sih memang. Jadi saya support juga buat Mas Arif, mau berkarya terus, mau arahnya kemana, mau jalan kemana, saya support. Dan dia memang sudah benar-benar talenta banget, multi talenta banget, bisa macam-macam. Jadi sudah bagus banget sih karyanya. Iya, satu lagi Mbak ya. Ya. Waktu yang hilang. Ini Mas Arif, waktu yang hilang maksudnya itu apa? Tadi sih ceritanya kan gara-garanya itu sudah lama ditinggalin, itu aja sih. Jadi dari dulu waktu dia diwarisin ilmu ini sama gurunya, dia sempat meninggalkan seni grafis ini. Jadi dia sempat ninggalin seni grafis ini, beralih ke lukis, beralih ke kerjaan kontemporer biasa, kerjaan kantoran gitu kan. Jadi lama ditinggalin, nah sekarang baru balik lagi gitu. Dia itu menebus waktu-waktu yang hilang itu tadi. Ada tambahan masukan lagi? Udah sih itu aja cukup, udah keren banget karyanya. Makasih Mbak. Thank you. Ya kebetulan nama saya Bara Wijaya. Saya tinggal di Trenggalek Karangan, di kabupaten kecil di Desa Karangan. Ini dari Trenggalek langsung Surabaya sini, Iya, ya? langsung dari Trenggalek jalan-jalan aku kayak mutan, keilingan, iya nek Mas Arif pameran. Nah, ini sekali-sekalian ngeliatlah Gedung Merah Putih ya apa. Udah lama Mas gak kesini Mas? Oh gitu ya Mas ya. Iya. Kalau menurut Mas Bara ya, Mas Bara, pameran tunggal grafis murni Mas Arif ini kayak gimana? Wah, ini apik Mas ini. Salut. Dari teknik, dari segala anunya ya, kayaknya lumayan bagus ini. Ya bukan lumayan lagi, ini menurut aku apik lah. Gaya-gayanya, stylenya sudah kena Mas Arif banget gitu loh. Kalau menurut Mas Bara, pameran yang kayak gini ini memang sering ada apa enggak? Untuk di daerah mana? Daerah wilayah Jawa Timur apa di Indonesia? Kalau Jawa Timur tak pikir banyak Mas ya. Kayak apalagi kota kayak Surabaya, Malang, Batu itu memang tempat pameran ya. Grafis murni gini ya? Kalau murni jarang kayaknya Mas. Jarang, ya? Oh, jarang. Paling ya kelompok masih ya. Mungkin ada pesan-pesan buat Mas Arif. Pesannya ya wis apik lah, yang penting iso kopi morning kuwi lho. Nek awak dhewe ngopi morning, otomatis kan ide-ide kan banyak pencerahan, banyak ide-ide keluar lah. Tak pikir jam terbangnya bagus kok. Kayaknya tunggal terus ini deh. Terakhir kan kemarin di mana, di Batu ya. Di Batu juga sempat seni rupa, lukis ya, lukis. Ya sempat ketemu. Waktu itu setelah saya pameran di sana, tapi saya kelompok. Pameran empati, terus Mas Arif datang, terus minggu kedepannya Mas Arif tunggal di sana. Ke Raus. Apik. Mungkin ada tambahan lagi? Tambahan Penjelasan tentang grafis itu kayak gimana ya? Kalau dijelaskan kan bagi seorang awam itu kan belum ngerti apa. Ya kalau grafis, desain grafis biasanya kan dari media komputer ya. Kalau yang ini grafis murni itu ya teknik cukil Mas. Banyak dengan metode teknik cukil dari MDF itu ya, dicukil-cukil terus cetak langsung, cetak tinggi lah. Udah, ada tambahan lagi? Tambahan lagi mungkin untuk Mas Arif kedepannya ya, tak pikir mempertahankan karya-karya ini dan terus jangan sampai kendor lagi, karena kalau udah kendor mungkin ya agak lama lagi untuk memperpanjang lagi untuk kesempatan ke depan. Oke, selamat untuk Mas Arif, semangat berpameran tunggal, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Mas ya. Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Bugi Budianto dan juga seorang perupa. Asalnya dari mana Pak Budi? Kalau saya asli Surabaya sini, tepatnya di Peloso Gang 10 nomor 16 Surabaya. Kalau menurut Pak Budi, pameran tunggal grafis murni Mas Arif Wong ini menurut Pak Budi kayak gimana? Nah, ya ini mulai ngawali dari pameran grafis ini sebenarnya memang yang pertama itu jarang teman-teman pelukis berpameran seperti grafis punyanya Mas Arif Wong dia, karena memang ya juga kalau ngomong teknik cukil itu kan juga sulit, juga harus telaten ya. Jadi menurut saya lebih bagus, soalnya kan
jarang yang berpameran seperti itu. Dulu pernah ada ya seperti siapa itu Mas siapa itu ada pelukis Surabaya itu waduh lupa ya, cuman sekali itu pernah. Dan terus ini terjadi lihat Mas Arif pameran tunggal ini. Jadi di Balai Pemuda ini baru sama yang Mas dulu sama Mas Arif ini ya? Iya, yang pameran saya kira yang murni yang tunggal maksudnya. Yang tunggal, itu ya. Aja waktu itu yang tunggal dulu itu pamerannya di Bandung. Tapi pelukis Surabaya kalau juga. Di pelukis Surabaya. Balai Pemuda Kayaknya belum, kalau tunggal itu belum. Ya ini, iya Mas Arif ini kayaknya sepertinya loh. Saya sering kesini kan juga ngomong-ngomong kalau ngelihat mengapresiasi pameran-pameran ini. Kalau menurut Pak Budi ya, kalau menurut Pak Budi, waktu yang hilang, ini maksudnya Mas Arif ini kayak gimana Pak? Waktu yang hilang, judulnya ini. Nah, bisa ini sebenarnya yang lebih perfect jawab sebenarnya Mas Arifnya sendiri. Mungkin waktu yang hilang mungkin apa ya? Atau mungkin tentang masalah karyanya ini yang nggak pernah dipamerkan atau ya seperti apa, saya juga kurang lebih seperti itu. Kalau pesan-pesan buat Mas Arif Wong, ya itu kan juga teman baik, sering support saya juga, jadi saling mendukung lah. Ya terus bergerak, terus berkarya. Kan kalau kita terus melatih diri untuk terus konsisten, terus telaten untuk membuat suatu karya kan bertambah maksimal ya. Jadi yang diinginkan itu untuk menjadi sesuatu yang lebih maksimal itu akan terjawab nanti ke depannya itu. Pesan lagi buat Mas Arif biar tambah semangat lagi. Ya, terus berkarya yang inovatif, yang terbaru, yang berbeda dari yang lainnya, biar kalau ngomong lihat pamerannya Mas Arif, wah ini punyanya Mas Arif. Jadi ada ciri khas, tapi sebenarnya ciri khas sebenarnya memang semua itu pelukis itu mengalami itu ciri khas. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Kadang kan pelukis kadang kan ngomong bebas ya, berkarya itu ngomong bebas, nggak bisa ngomong ciri khas. Tapi terbukti pelukis-pelukis mulai yang senior sampai itu kelihatan, jadi karakternya, cirinya itu kelihatan biarpun melukis itu bebas ya. Ya terus bergerak, terus berkarya lah untuk semakin menjadi yang terbaik ya. Semangat untuk Mas Arif Wong. Ya saya kira itu lah. Makasih ya. Ya sama-sama. Perkenalkan, nama saya Samduro dari Surabaya. Saya pelukis, temannya Mas Arif Wong. Kalau menurut Mas siapa tadi? Samduro. Mas Samduro. Iya. Pameran tunggal grafis murni. Mas Arif Wong ini kayak gimana? Dan hasilnya yang dipamerkan itu kayak gimana? Luar biasa Mas. Saya sampai detail. Satu persatu saya amati, dari sampai sekecil goresan itu loh, itu kok bisa gitu loh, itu luar biasa Mas Arif Wong itu. Ya waktu ketemu saya itu di PSLI, saya kasih semangat, ini karya sampean ini harus tunggal Mas, kalau tunggal luar biasa karya sampean. Mungkin ada tambah-tambahan buat Mas Arif buat motivasi Mas Arif biar lebih semangat lagi. Mulai dari dulu saya sudah ngelihat karyanya itu sudah memotivasi Mas Arif Wong ya. Kamu harus pameran tunggal. Sampai ketemu saya itu Mas Arif, ini karya ini karena penjenengan Mas, saya itu sampai ada semangat untuk pameran tunggal itu. Kalau menurut Pak Jenengan, di Balai Pemuda ini pameran tunggal grafis murni ini baru kali ini apa dulunya pernah ada? Kalau dulu ada Mas, tapi iya waktu DKS dulu. Yang baru-baru ini cuma Mas Arif ini yang di Balai Pemuda. Di Balai Pemuda di Galeri Merah Putih. Galeri Merah Putih. Iya. Baru Mas Arif ini. Mas Arif ya. Dan karyanya luar biasa. Gitu ya. Kalau yang karya murni biasa itu sudah bagus. Dan ini saya lihat
lo kok lebih bagus lagi gitu loh. Wes luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan lagi buat Mas Arif. Ya, dan untuk Mas Arifnya kedepannya lebih semangat lagi. Ini semangat untuk Mas Arif dan luar biasa. Sukses Mas Arif. Makasih Pak. Ya. Langsung. Saya Calain Mufida dari Sidoarjo. Sidoarjo mana ini? Sidoarjo Taman. Sepanjang ya? Iya. Kalau saya Aujri Tri Augusti. Iya. Menurut Mbak, siapa tadi? Mbak Eci. Mbak Eci, pameran tunggal grafis Mas Arif Wong ini hasilnya karyanya kayak gimana? Menurut saya sangat bagus sekali, terus unik dengan tema, terus warna. Udah pas diutarakan aja ya. Yang kayak apa kurang bagus, apa bagus, apa jelek. Kalau menurut saya sendiri sih ini menyusun temanya kayak lebih modern, terlihat dari lukisan yang itu dia mencurahkan kayak isi hatinya lewat lukisan. Terus saya kan juga kurang tahu tentang lukisan-lukisan gini, tapi menurut saya ini juga sangat keren sih. Kalau banyak ini lihat pameran kayak gini udah sering apa baru kali ini? Oh, nggak sering sih. Kalau misal ada waktu luang, kita ngulangin waktu buat keluar, mungkin ngeliat sini art atau kita kuliner. Kalau untuk pameran di sini ini baru pertama kali, soalnya ada tugas. Nah, saya butuh foto lukisan itu dari material kanvas, dan catnya itu cat akrilik, cat air, dan cat minyak. Dan ternyata di sini adanya cuma dari cat tinta, dan itu membantu juga. Mungkin ada pesan-pesan buat Mas Arif Wong. Apa ya? Udah sih, nggak ada. Keren aja. Motivasi semangat Mas Arif Wong. Semoga tetap semangat dalam melukis, mencurahkan karya-karyanya ke dalam lukisan. Sangat keren lukisannya, keren banget. Dan semoga memotivasi anak muda untuk semakin berkarya. Apalagi di Surabaya kan banyak anak muda juga. Semoga bisa memotivasi kami para anak muda, generasi baru buat semakin kreatif ke depannya. Kami dari keluarga Mas Arif Wong, banyak hal yang luar biasa, capaian-capaiannya, mulai dari perjalanannya, banyak hal yang banyak loncatan-loncatan yang bisa menjadi inspirasi kita semua ya, tidak hanya keluarga tapi bagi masyarakat luas. Dulu awal belum jadi apa-apa, sampai sekarang jadi orang besar juga bawaannya masih low profile, masih sama seperti yang dulu. Kenapa? Tambahan? Kami seluruh keluarga mengucapkan selamat atas pameran tunggalnya Mas Arif Wong. Ini sangat luar biasa, pencapaian sangat luar biasa. Perjalanannya kami sebagai keluarga sangat menyaksikan bahwa ada banyak hal yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, dan juga tentunya untuk masyarakat pecinta seni dan kawan-kawan seniman. Selamat Mas Arif Wong. Selamat Mas Arif. Selamat Om. Selamat Om. Selamat Om. Kamu bakung. Selamat. Ya, untuk pelukis Surabaya ya, Arif Wong, menurut saya berkarakter lukisannya. Dalam artian banyak pelukis yang murni di Surabaya, terutama jebolan Aksera dulu ya. Insya Allah banyak yang murni di sana. Beliau juga dari STKW, apalagi orang STKW berkarakter, insya Allah gitu.
Saya rasa sekali lukisan ini sangat berkarakter gitu. Jadi ungkapan jiwa mungkin ya, di situ ungkapan jiwa Arif Wongnya diterapkan di media kertas di sini ya, mungkin sangat bermakna bagi penikmat seni di Surabaya, walaupun semuanya dimanapun lah, intinya kan gitu. Dengan gayanya yang luar biasa ya, saya rasa luar biasa. Setiap bentuk lukisan beliau itu menceritakan, ada cerita di situ tentang kehidupan, aku rasa gitu. Karena di situ banyak judul-judul tentang waktu, tentang kehidupan. Aku rasa gitu. Untuk pendapat saya untuk pelukis Surabaya Arif Wong. Baik, terima kasih. Nama saya Haritono, ya teman juga pernah ketemu. Menurut saya Arif Wong itu daya juang ya, dan sangat berani. Dari dulu kerja di Mas Pion yang sudah posisinya baik, mungkin gajinya juga bagus, tapi dia berani untuk keluar dari posisi nyaman untuk menjadi seorang seniman. Itu yang saya salut ya. Dan dia untuk bentuk-bentuk ini beliau suka mengeksplor bentuk-bentuk yang deformatif ya, bukan realis ya. Jadi bentuk kuda, bentuk orang, bentuk huruf, bentuk manusia, semua dideformatif, bukan seperti realis. Tapi di setiap karya pasti ada pesan. Pesan itu pasti ditulis di dalam sebuah karya. Entah itu pesan tentang kehidupan sosial, kehidupan keseharian, kehidupan alam, kehidupan tentang dinamika pertemanan dan seterusnya. Itu yang saya salut ya, perjalanan hidupnya. Dan dia sangat berani ya untuk mengeksplor bahwa seni itu tidak melukis saja. Seni print atau seni cetak juga sebuah karya yang perlu diapresiasi dan sangat berbobot dan sangat bernilai gitu ya. Biarpun ini sangat sederhana tapi sangat bernilai. Saya kira itu aja. Terima kasih. Bapak, di Balai Pemuda Galeri Merah Putih ini pameran yang seperti ini, pameran tunggal grafis murni ini sudah pernah ada apa belum, Pak? Kalau dulu mungkin ada di Merah Putih ya. Galeri Merah Putih mungkin bersama tunggal belum ada ya. Insya Allah saya rasa jarang, belum ada kayaknya ya. Jarang kalau belum ada. Ya, kalau tunggalnya ya kita kalau bersamanya Insya Allah ada. Ini berani sekali kalau tunggal mas dengan lukisan kayak bergrafis kayak gini. Intinya ya orang grafis mungkin yang bisa menorehkan semua kata-kata hati Arif Wong. Gitu. Mungkin pesan-pesan terakhir buat Mas Arif Wong. Wah, kalau pesan Arif Wong saya rasa ya proses terus. Lebih semangat. Proses terus dalam karya-karya beliau. Saya rasa Surabaya perlu beliau untuk berkesenian. Dan jaya juang untuk pameran sangat hebat ya. Antar kota, Jogja, Banyuwangi, Bali, kemarin Batu ya. Ya itu sangat semangat ya. Daya juang untuk pameran, mengeksplor gitu ya. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih waktunya, Pak. Ya. Saya sebagai perjalanan sama Mas Arif ya waktu itu ya di tahun 95. Itu saya mengenal pribadi Arif itu sebagai seorang seniman realis. Nah, dari situ saya biasanya akan mengenal lukisan realis ya dari Mas Arif. Ternyata dia waktu itu menempuh sekolah seni murni di Malatika itu. Saya mengenal dia itu kok berubah aliran dari aliran realis ke surrealis lah kalau nggak salah ya. Seperti ini yang ini perjalanan lukisan waktu itu. Saya kaget juga. Loh, ini lukisan model apa? Saya kan juga belum mengenal waktu itu ya. Lukisan-lukisan seperti ini itu yang ditampilkan sama Mas Arif. Nah, saya mulai mengenal ya gimana lukisan ini bentuknya kira-kira nantinya ke depannya itu menghasilkan apa? Menghasilkan uang apa enggak? Saya bertanya-tanya seperti itu. Nah, ternyata perjalanannya juga agak lama, mulai tahun berapa itu? Mulai tahun 2005 sampai tahun 2000-an. Dia kan sudah meninggalkan kayak lukisan realis itu ya. Jadinya saya juga bertanya, apakah kedepannya itu dari lukisan realis ini surrealis ini bisa menghasilkan uang? Soalnya kan saya lihat dari lukisan realis itu kan banyak kan dari
luar negeri semua, terusnya Eropa gitu ya. Nah, ternyata berjalannya waktu saya juga kurang yakin lah waktu itu kan juga ya? Iya, saya diajak kamu kan kamu punya basic untuk melakukan itu, tinggalkan kamu lukisan realis itu. Makanya saya dikasih motivasi supaya saya belajar lukisan realis ini, karena yang kedepannya itu akan ditinggalkan lukisan-lukisan seperti realis itu kebanyakannya. Makanya di tahun 2000 lama berjalannya dia melakukan karir seperti pameran itu, dia menampilkan lukisan yang surrealis itu ya. Nah dari situ sekitar tahun 2015 kalau nggak salah, 2015 ya, dia itu sudah memberi motivasi saya, karena dia itu, saya kan masih di perusahaan waktu itu sama Pak Arif. Pak Arif kalau nggak salah keluarnya di tahun 2010 atau 2011 ya. Iya, keluar dari perusahaan. Karena dia itu memang sudah jiwanya bukan di situ. Jiwanya dia sudah seniman murni lah. Kayaknya dari situ dianya berpesan pada saya, kamu jangan melulu kerja di perusahaan, kamu harus menghasilkan karya. Dari karya itu kamu tidak mencari uang, tapi uang yang akan mencari kamu. Nah dia itu pesannya seperti itu, makanya saya ingat-ingat sampai sekarang. Ternyata keberhasilannya sampai sekarang ya. Saya juga memberi dorongan juga ternyata memang perjalanan hidupnya Pak Arif itu, Mas Arif, ternyata sampai di situ, dan Tuhan juga yang menentukan. Nah, dari situ saya juga berpikir, oh ya ternyata memang sampai di situ. Saya pun belum tentu juga mengikuti Mas Arif sampai segitu, bisa berkarirnya seperti itu dan sukses mulai sampai sekarang ini. Ya demikian itu aja yang saya sampaikan. Iya. Nggak ada pesan-pesan yang bermotivasi Mas Arif lebih semangat lagi? Kalau pesannya itu malah saya yang disemangati sama Mas Arif. Iya. Saya setiap ada pertemuan apa-apa itu saya yang selalu diberi semangat dari poinnya yang saya tangkap dari Mas dari wawancara ini. Iya. Kalau bisa uangnya yang nyari kita, bukan kita yang mencari. Benar, itu dia yang pesankan. Itu sangat luar biasa. Iya. Benar, itu yang dia, dan saya pun masih termotivasi dengan kata-katanya beliaunya itu. Iya. Iya. Sudah. Terima kasih Mas.